أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di waktu-waktu saat terakhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan iman dan ketakwaan. Dan insyaallah sebagaimana yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah puasa itu merupakan suatu kewajiban dan suatu keharusan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga bagi orang-orang yang mungkin tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya diri dan keimanannya, tentunya perintah berpuasa bukan diperuntukkan baginya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang meyakini bahwa dirinya betul-betul mendapatkan kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan, maka pasti dia menyadari bahwa penting dan wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Allah menjanjikan bahwa orang yang betul-betul beribadah puasa dengan sebaik-baik mungkin adalah ketakwaan. Kama qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya puncak tujuan yang ingin dicapai ya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, pemirsa yang kami muliakan, lantas apakah dalam 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa dengan segala perintah-perintahnya, ibadah-ibadah yang menyertainya, baik ibadah wajib dan ibadah nawafil, itu cukup untuk menterbiah kita agar menjadi pribadi yang bertakwa? Dan kita tentunya juga menyadari bahwa puasa yang kita lakukan bulan ini tentunya bukan puasa yang pertama. Insya Allah kita sudah mengikuti melaksanakan ibadah puasa di tahun-tahun yang lalu. Mungkin sudah berbelasan tahun, bahkan puluhan tahun kita melakukan ibadah puasa. Dan sama, kita berharap akhir dari setiap ibadah puasa kita keluar menjadi pribadi yang bertakwa. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa di puasa pertama kita selama hidup kita? Apakah nanti ketika puasa yang kedua, puasa yang ketiga, atau puasa di mana kita sudah menikah misalnya, atau puasa di mana kita sudah mulai mendapatkan hidayah yang benar-benar hidayah misalnya, baru kita meyakini bahwa hasil puasa kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mentadabburi berapa ayat Allah. Kita harus mencoba melihat, mempelajari seperti apa kira-kira kriteria ketakwaan yang Allah tegaskan yang perlu menjadi patokan bahwa kita ini sudah masuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa karena puasa kita. Karena puasa kita diharapkan untuk bisa menghadirkan orang yang bertakwa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, Allah perintahkan pada kita untuk bersegera, menyegerakan diri. Artinya jangan sampai kita bersantai-santai, menunda-nunda, ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, dari Tuhan kita. Ramadan itu merupakan bulan ampunan. Sehingga di mana ada kesempatan kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menyegerakan diri kita. Bergegas, jangan kita tunda-tunda. Ada waktu sholat di mana kita bisa mohon ampun kepada Allah, segera sholat. Ada waktu mustajab di mana kita berdoa kepada Allah sehingga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Bersegera kita memunajatkan doa. Begitu juga ketika ada bulan Ramadan, kita menyegerakan diri kita menyambut bulan Ramadan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah diperintahkan di ayat ini juga, wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin. Allah menjanjikan surga, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Kalau bumi ya luasnya segini-segini saja. Kita tinggal di kota Balikpapan, luasnya mungkin bisa dihitung. Tinggal di Kalimantan Timur, seluas-luasnya juga bisa dihitung. Tetapi surga yang Allah janjikan itu alangkah amat sangat luas.
dan kita diperintahkan untuk wasari, bersegera, jangan nunda-nunda untuk mendapatkan janji Allah ini. U'iddat lil muttaqin, ampunan surga yang luas diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Nah, versi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah al-muttaqin itu? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya Allah tegaskan bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina, ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, bahwa orang-orang yang bertakwa yang dikatakan di ayat sebelumnya u'iddat lil muttaqin, al-muttaqin alladzina, ya, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya fis sarra'i wad dharra'i, baik itu ketika dia lapang ataupun ketika dia dalam kesempitan. Baik ketika dia merasa bahwa hartanya sedang banyak-banyaknya, lagi lancar rezekinya, ataupun ketika Allah takdirkan pada saat itu rezekinya, hartanya sedang seret, kekurangan. Bukan hanya sedikit, tapi kekurangan. Tapi dia tetap menafkahkan sebagian dari hartanya ketika itu diminta, dan ada peluang untuk menafkahkan harta tersebut. Itulah salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak segan-segan untuk yunfiquna, menginfakkan hartanya baik ketika dia dalam keadaan lapang ataupun ketika dalam keadaan sempit. Tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, semangatnya sama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan emosinya. Di antara ciri-ciri orang bertakwa yang kedua ini adalah al-kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jika kita meyakini bahwa ibadah Ramadan ini betul menghasilkan kita yang bertakwa, kita lihat apakah setelah Ramadan ini kita meyakini kita menjadi orang bertakwa. Kita lihat dalam kehidupan kita setelahnya, atau dalam menapaki pasca Ramadan ini, apakah kita sudah bisa mengendalikan emosi kita, amarah kita di saat-saat situasi yang mungkin memancing amarah kita. Anak-anak kita menjengkelkan, tetangga kita yang mungkin kurang ajar dengan kita, atau rekan-rekan sekantor kita di tempat pekerjaan kita mencoba memancing emosi kita, tapi kita bisa menahannya, bisa mengendalikan, tidak gampang terpancing, sabar, tabah atas segala ujian, atas segala pancingan-pancingan yang mungkin membuat kita emosi dan marah. Maka insya Allah itu juga termasuk di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Kalau meminta maaf mungkin mudah saja. Kita bersalah dan kita sadari diri kita bersalah, langsung kita minta maaf. Selama tidak ada bibit-bibit kesombongan, insya Allah kita akan dengan mudah untuk minta maaf. Tapi kalau memberi maaf, Masya Allah, ini pekerjaan yang tidak gampang, dan ini insya Allah akan sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika kita merasa bahwa diri kita bertakwa kepada Allah, maka hendaklah kita mudah untuk memaafkan orang lain. Wal afina 'anin nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, apapun itu dan siapapun dia, karena ini adalah bagian ciri-ciri dari orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tiga kriteria tersebut yang merupakan tiga kriteria ketakwaan adalah ciri-ciri orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Yaitu ketika dia menafkahkan hartanya meskipun dia dalam keadaan lapang ataupun sempit, dia mampu mengendalikan amarahnya, dan yang terakhir, dia senantiasa memberi maaf kepada seluruh manusia. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ketakwaan, dan semoga seluruh ibadah kita, ibadah siam kita, qiyam kita, salat kita, dan seluruh munajat kita kepada Allah diterima di sisinya. Dan semoga juga seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, baik yang terdahulu maupun yang barusan dan yang akan datang, senantiasa Allah ampuni dan Allah hapuskan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan yang paling bersih, sehingga kita juga ketika akan menghadap Allah di akhir hidup kita nanti, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.